Di video ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih OSI itu? The Open System Interconnection atau OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Kali ini kita akan mencoba membandingkan masing-masing lapisan model OSI dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Jika kalian bertanya, apakah fungsi dari OSI layer? Maka kami tidak akan menemukan jaringan secara sempurna. Sejatinya, 7 OSI layer ini hanyalah sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem dalam jaringan. Sedangkan fungsinya berbeda-beda untuk setiap layer OSI yang bersangkutan. Layer yang pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode penyiaran, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Layer yang kedua ada data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer kedua beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control. Yang ketiga ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi format IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui interlocking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Layer yang keempat adalah transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data seperti memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP, protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terdapat paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer kelima adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SBN. Layer ke-6, presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentransferkan data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila proses awal lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data
yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Layer yang terakhir adalah application layer, merupakan layer di mana terjadinya interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan proses jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah UDP dan TCP. UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian protokol yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP/IP, memiliki karakter unreadable dan tanpa koneksi antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP/IP. Pada dasarnya, UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan sangat cepat. Aplikasi UDP paling banyak terjadi pada saat pengguna melakukan streaming video. Protokol ini memang lebih menonjol dalam hal kecepatan daripada keandalan. Sedangkan TCP atau Transmission Control Protocol bisa dibilang sebagai penemuan yang sangat jenius. Keberadaan TCP yang kita gunakan saat ini memungkinkan tiap-tiap komputer untuk saling berhubungan, entah mengirimkan data atau menerima data. TCP membuat pengguna komputer bisa masuk dengan mudah menggunakan komputer kedua atau ketiga, cukup dengan satu jaringan. Ada banyak yang dimiliki TCP, salah satunya adalah dalam pengiriman data. Protokol ini mampu membaca data dengan cepat sehingga transfer bisa berjalan dengan lebih efisien.